Karena kan itu bagian dari perjuangan Abang selalu ada keluarga. Tetapi apakah sama sekali datar nggak ada yang terkejut pada saat Abang menyatakan siap maju tahun 2014 nantinya? Saya rasa keluarga sudah terbiasa dengan kejutan-kejutan itu. Karena saya hidup katakanlah dengan dalam teori Koruso itu sejak tahun 77. Saya mengambil risiko yang besar untuk waktu itu untuk berhadapan dengan rezim. Ya. Saya ingatnya di band oleh TV 11 tahun sudah masuk TV. Kemudian show-show saja terus dan itu buat saya sudah terlalu biasa. Ya. Jadi keluarga juga sudah biasa menghadapi intimidasi, teror dan sebagainya. Saya boleh mengingatkan pemirsa lagi-lagi nih kalau ada yang usianya muda dan belum lahir di era tahun 77 misalnya. Pernah mengalami apa aja tuh Bang intimidasi untuk keluarga? Macam-macam lah ya yang nggak perlu lah bicara. Yang pasti maksud saya begini. Keluarga saya itu sangat terbiasa dengan gejolak-gejolak, dengan kejutan-kejutan yang Anda masuk tadi. Nggak ada yang aneh. Bahwa seperti gini, sekarang tuh saya katakan, saya sebetulnya yang namanya ulama, pendeta, romo, dan bisu itu adalah pemimpin informal. Sebagai pemimpin yang informal, saya juga udah jalan di rumah gitu. Karena kita udah milik sebagian umat, milik rakyat gitu kan. Dan keluarga sudah terbiasa dengan ini. Dan kadang-kadang dalam menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu akan berhadapan dengan lawan-lawan yang orang yang tidak suka kepada kita gitu kan. Nah ini bisa menimbulkan intimidasi, teror dan sebagainya. Buat saya itu sebuah dinamika kehidupan dan itulah perjuangan hidup. Ridho misalnya, saya membaca dalam sebuah portal berita menyebutkan bahwa mendukung, tapi ada rasa iba juga kepada papanya karena beban berat. Betul. Kalau anak iba, Abang jadi capres kan nggak enak juga ya Bang? Umar bin Khattab ketika diangkat sebagai Amirul Mukminin, pemimpin saat itu pemimpin negara, beliau mengatakan alhamdulillah semuanya kita pesta tidak. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena jabatan itu berat gitu loh. Bahwa dengan diberikannya jabatan sebagai seorang kepala negara, mulai saat itu ada tanggung jawab yang teramat sangat besar. Nah ini tetapi ini wajib dijalankan dan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat untuk banyak manusia. Jadi di sisi jabatan itu sebagai cobaan, sebagai ujian besar yang kata Ridho tadi, kasihan melihat papa seperti itu. Tapi di sisi lain, ini adalah rahmat, satu kemuliaan apabila kita mampu memanfaatkan jabatan itu untuk kemaslahatan umat, maupun bangsa dan kemaslahatan dunia. Ada alasan juga yang sifatnya keluarga sekali gitu. Misalnya, saya ngobrol sebelum kita syuting dengan Teh Devi bahwa kalau jadi presiden pasti kan konsekuensi waktu juga akan semakin berkurang untuk keluarga, walaupun itu sudah dialami berpuluh-puluh tahun juga oleh keluarga. Tapi kan akan semakin berkurang waktunya gitu Bang. Saya rasa presiden bukan robot yang harus 24 hours ya melakukan tugasnya. Dia juga punya hak untuk keluarga, punya hak untuk entertainment, dia punya hak untuk olahraga dan sebagainya. Saya rasa tidak ada problem. Jadi menurut Abang sebagai individu yang sudah biasa sibuk lebih dari 40 tahun, Anda berkata seakan-akan sudah jadi presiden. kan harus berpikir positif Bang. Abang bilang harus positif, optimis juga melihat ke depan. Jadi Abang merasa kelihatannya perubahan hidup nggak akan terlalu banyak dari sisi kesibukan? Makanya saya katakan, jadi presiden? Dari pemimpin informal menjadi pemimpin formal, saya rasa nggak terlalu jauh ya. Bahkan saya sebagai pemimpin formal, sebagai seorang birokrat, presiden itu bukan harus jadi Superman, harus serba bisa, tidak. Presiden itu kan ada think tank, ada brain trust yang bisa diajak, discuss tentang berbagai macam masalah. Kemudian dia punya kabinet untuk mengimplementasikan, mengaplikasikan. Yang penting, seorang presiden punya visi, misi, konsep, dan keberanian untuk mengambil keputusan ketika dibutuhkan. Dan kita tidak sendirian.
Kalau dari sisi dukungan fans iya gitu ya, kemudian dukungan keluarga tentu juga. Tapi bagaimana kira-kira Abang meyakinkan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda soal Abang? Soal apa? Soal agama? Soal bukan soal di antaranya mungkin itu sara, poligaminya, gimana membuat orang untuk Oke. meyakinkan mereka? Ini susah. Islam ini rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu memberikan rahmat kepada segenap alam. Saya orang Islam yang serius. Saya bertekad meninggikan Islam dan umat Islam. Dan dia bertekad meninggikan Indonesia dan orang Indonesia. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin, ini bisa dibuktikan oleh dunia manapun. Indonesia ini negara mayoritas Islam. Tapi semua agama di sini bebas untuk merayakan hari-hari besar sebagai hari nasional. Kita di Indonesia ini mayoritas Islam. Tapi agama apapun kita berikan kehormatan. Setiap hari besar agama apapun itu menjadi hari libur nasional. Dan semua agama dibebaskan memberikan ceramah, dakwah di televisi secara bebas luas-luasnya. Tapi coba Anda lihat, di negara minoritas Islam, adakah misalnya Maulid Hari Raya Idul Fitri menjadi hari besar nasional mereka? Tidak ada. Ini membuktikan Islam sangat toleran terhadap agama lain. Islam sangat kondusif untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nah, kalau mau tahu referensi konkretnya, Al-Hujurat ayat 13. Ya. Ya ayana khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Hai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, saling mencintailah, saling mengenallah, tanpa membedakan agama, bangsa, dan apapun. Satu lagi, ini di dalam Al-An'am 108. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau menghina Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah selain daripada Allah. Nah, artinya Islam sangat kondusif untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Islam sangat kondusif untuk menciptakan perdamaian persatuan global sekalipun. Nah, jadi seorang Islam yang menjadi pimpinan negara dan dia akan mengatakan Hizbul Islam Muslimin, bahwa karena semua agama juga punya cita-cita membesarkan agamanya. Semua agama bekerja hari-hari untuk memuliakan agamanya. Nah, begitu dia harusnya Islam. Jangan menjadi Islamofobia. Sekarang ini orang mau bilang saya mau berjuang untuk Islam saja nggak berani. Jangankan untuk itu, dia ngomong saya Islam saja dia takut. Inilah makanya, maka segitunya kan. Nah, jadi jangan saya ingin menghilangkan stigmatisasi Islam itu teroris, bahwa Islam itu intoleran, bahwa Islam itu tidak pluralis. Itu sama sekali tidak seperti itu. Dan saya ingin buktikan itu. Kalau ternyata kemudian pertanyaannya adalah kenapa lalu ada kekerasan atas nama agama? Menurut Bang Haji jawabannya? Bicara tentang nama dia? Iya. Oke. Saya katakan bahwa di setiap agama itu ada aliran-aliran sesat. Dalam Hindu ada aliran sesat Hindu, dalam aliran Buddha aliran sesat Buddha, dalam Kristen aliran sesat Kristen. Saya contoh The Son of God, The Son of God, itu aliran sesat dalam Kristen. Yang itu kalau tidak dibubarkan akan meracuni akidah Kristen, akan merusak nilai-nilai agama Kristen, maka dibubarkan. Nah, begitu Ahmadiyah, ini dia merusak akidah Islam. Dan harus dibubarkan karena akan meracuni akidah Islam, merusak agama Islam secara keseluruhan. Dan semua agama memiliki aliran-aliran sesat itu. Nah, yang bijak, yang benar adalah tidak membenarkan aliran sesat yang tumbuh pada setiap agama. Itulah Islam terhadap Ahmadiyah. Ini jadi ketahuan, kalau Bang Haji presidennya maka akan melakukan kebijakan apa terhadap Ahmadiyah? Dari jawaban tadi. Dunia sudah mengubarkan Ahmadiyah. Cuma di Indonesia Ahmadiyah yang belum bubar.